Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zia dengan nomor NIM 23205076. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai tutorial penggunaan NVivo, software NVivo untuk penganalisisan data kualitatif melalui transkrip wawancara. Dan sebelum kita mulai, bagaimana cara menganalisis, mengcoding, serta membuat diagramnya, nanti kita perlu untuk mempunyai terlebih dahulu transkrip wawancara yang akan kita olah datanya. Nah, saya sudah mempunyai datanya, ada di 3 transkrip wawancara. Saya buka dulu, saya kasih tahu datanya di manajemen analisis data. Dan ini ada Tama, ada Pak RT, ada orang tua Tama. Kita lihat terlebih dahulu pada file Pak RT. Kita perlu untuk memisah terlebih dahulu transkrip wawancara. Kepada Pak RT dipisah, kepada orang tua Tama dipisah, kepada Tama sendiri dipisah. Nah, ini adalah transkrip wawancara pada ketua RT. Nih, ada kenakalan remaja, tentang kenakalan remaja, seperti apa aja sih yang terjadi di Desa Baratan, Jeron, Nogosari, Boyolali, terus ada faktornya, terus upayanya gitu. Pertanyaan dari Pak RT sama orang tua Tama sama Tama sendiri itu beda-beda ya. Perlu untuk kita pisah-pisah terlebih dahulu. Setelah punya 3 file transkrip wawancara, langsung saja untuk kita membuka terlebih dahulu software NVivo 12-nya. Buka. Tunggu sampai loading selesai terlebih dahulu. Oke. Loading sudah selesai, kita langsung ke projectnya. Menu halaman ini adalah menu halaman pertama, ada blank project sama sampel project. Kita pilih dulu ke blank project. Ada title, ada description, dan ada filenya. Title kita pilih judulnya, terserah judul apa. Misalnya remaja nakal misalnya. Ditulis untuk deskripsi, bisa ditulis terserah, bisa ditulis atau tidak, karena ini cuma tutorial, jadi tidak perlu untuk ditulis deskripsinya. Langsung saja kita klik OK. Sebentar, kita kasih file yang agak berbeda, remaja nakal 2 misalnya, kita OK. Oke, ini sudah terbuka. Nanti akan muncul quick start steps, ini disilang aja. Setelah itu ada beberapa menu di atas dan di samping ini. Ada home, import, create, explore, dan share. Nah, langsung saja kita mulai untuk mengimport transkrip wawancara. Ini ada beberapa menu, bisa melewati files, bisa Excel, teks, SurveyMonkey, Qualtrics, SPSS, klasifikasi, EndNote, Mendeley, dan lain sebagainya bisa diklik. Karena file transkrip wawancara saya itu berupa file Word, dan bisa diklik lewat file sini, data file sini. Kita klik, setelah itu kita cari terlebih dahulu filenya. Ada Pak RT, open. Nah, setelah ini langsung klik import. Oke, ini sudah ada Pak RT. Kita import lagi, kita masukkan lagi filenya, Tama dan orang tua Tama. Tama sama orang tua Tama. Ini open, setelah itu import. Oke, sudah
masuk file transkrip wawancara orang tua Tama, PRT sama Tama. Ini bisa dimasukkan bukan hanya transkrip wawancara aja, juga bisa dimasukkan misalnya foto ataupun rekaman wawancara. Bisa masuk ke file, terus bikin new folder, misalnya dokumentasi. Nah, di file dokumentasi ini bisa dimasukkan fotonya, misalnya foto dokumentasi, misalnya ini foto dokumentasi, tinggal import. Oke. Nah, file dokumentasi sudah terupload. Atau ini filenya juga bisa untuk dijadiin folder, new folder. Oke. Karena kita cuma punya file transkrip wawancara, maka file dokumentasi tidak diperlukan. Saya cuma mencontohkan aja. Jadi di file tadi ada 3 file dan ini bisa dibuka satu-satu. Di Ortu Tama bisa kita buka. Ini Pak RT juga bisa kita buka transkripnya, Tama pun juga bisa dibuka. Nah, ini transkripnya. Nah, lanjut kita setelah mengimport transkrip wawancara dari wawancaranya, rekaman mungkin juga bisa diupload, foto juga bisa diupload. Karena saya hanya punya transkrip wawancara, maka kita uploadnya hanya transkrip wawancara. Selanjutnya kita bisa melakukan untuk pengkodingan transkrip wawancara, yang dimana kita diwajibkan untuk membaca transkripnya. Kita membaca terlebih dahulu dan kita menentukan coding-coding atau tema-tema yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, berikut adalah cara untuk pengkodingan tema-tema tersebut. Yang pertama yaitu kita baca terlebih dahulu pertanyaannya dari pewawancara Yunita Nurwidianingsih kepada Pak RT. Pertanyaannya adalah, kenakalan remaja seperti apa yang sering terjadi di Desa Baratan Jeron Nogosari Boyolali? Pak RT menjawab bahwa kenakalan remaja pada masa sekarang ini berbeda dari zaman dulu yang parah. Untuk kenakalan remaja saat ini hanya kenakalan tidak sampai melanggar hukum seperti membunuh dan mengonsumsi narkoba. Namun yang sering terjadi di Desa Baratan Jeron Nogosari Boyolali ini masih terbilang masih bisa diatasi melalui bimbingan keluarga dan penyelenggara desa. Hanya saja bentuk kenakalan yang sering terjadi saat ini adalah minum-minuman keras saat hajatan, nongkrong malam, berjudi, dan geng motor. Nah, ini bisa untuk kita jadikan coding. Misal sebagai contoh, hanya saja bentuk kenakalan yang sering terjadi ini adalah minuman keras saat ada hajatan, misalnya ini. Nah, ini kita blok, setelah itu klik kanan dan klik kode. Nah, ini ada notes, kita klik notes, setelah itu new note. Nah, kita masukkan tema yang menjadi di transkrip wawancara itu tadi. Kita masukkan temanya, misalnya kenakalan remaja. Terus kita masukkan, nah, kenakalan remaja. Di kenakalan remaja ini terdapat perbuatan-perbuatannya, yaitu ada minuman keras. Nah, kita bisa masukkan juga minuman keras, klik kanan, coding. Setelah itu kita bisa masukkan untuk menjadi sub tema dari kenakalan remaja, misalnya ini new note. Nah, mabuk misalnya, mabuk seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di sini, Pak RT, codingnya ada 2, referensinya ada 2, dan itu bisa juga dilihat di menu notes. Di menu code ada notes, ini bisa dilihat kenakalan remaja.
Kenakalan remaja meliputi ada mabuk, ada nongkrong malam. Ini bisa kita blok, klik kanan, coding, kita masukkan ke kenakalan remaja, new note. Oke. Nah, ini masuk. Belum terganti namanya. Sebentar. Nah, nongkrong malam, code, kenakalan remaja, new note. Nah, ini masukkan nongkrong malam. Oke. Nah, ini hanya untuk contoh saja. Nah, untuk codingannya bisa dibaca terlebih dahulu sampai akhir. Misalnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, diantaranya kurangnya perhatian. Nah, ini kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua. Kita blok, klik kanan, coding, kita masukkan tema baru. Nah, penyebab kenakalan. Oke, penyebab kenakalan ada kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua. Yang kedua adalah terkadang orang tua sibuk bekerja sehingga kurang. Yang kedua faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik. Nah, ini juga bisa kita masukkan. Kita pilih code dan klik penyebab kenakalan, new note, faktor lingkungan, klik OK. Itu penyebab kenakalan. Sebabnya ada faktor lingkungan. Setelah itu bisa dibaca sampai bawah. Itu juga diterapkan di tiga transkrip wawancara selanjutnya dengan cara yang sama. Dengan membaca terlebih dahulu, kita menentukan tema-tema yang untuk decoding seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ada cara kedua untuk mencari kata yang sering diucap di transkrip wawancara. Kita close terlebih dahulu. Nih. Nah, kita pergi ke sini. Nah, ada di atas, ada import, create, explore. Ada di word frequency. Kita klik. Nah, di word frequency ini ada pilihan with minimum length. Kita perlu untuk maksudnya kata yang paling dikit, minimal kata yang perlu ditulis itu berapa, yang perlu dicari oleh fitur word cloud itu berapa. Misal minimalnya 6 huruf. Nah, 6 huruf nanti sudah terdetek dari wawancara orang tua Tama, Pak RT maupun Tama sendiri. Setelah kita klik with minimum length, minimalnya berapa, misalnya minimalnya 6, kita run query. Nah, di sini kata yang paling sering diucap ada remaja, bimbingan, kenakalan, kepada, melakukan, dan sebagainya. Dan kita bisa melihat word cloud-nya. Nah, ini ada kenakalan remaja, ada bimbingan, ada memberikan, kepada, melakukan, dan sebagainya. Nah, misalnya ada kata yang tidak perlu untuk kita masukkan, yaitu misalnya Widyaningsih, misalnya kita klik kanan. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini ada file yang menuju dari kata itu tadi. Nah, misalnya ini, misalnya kepada kita klik kanan, terus add stop word list, kita remove.
Oke, kepada sudah terhapus, terus run query. Oke, kepada sudah hilang. Itu cara untuk menghapus kalimatnya yang tidak perlu, yang tidak penting. Dan word cloud ini juga bisa di save dengan cara klik kanan, export word cloud. Nah, kita bisa simpan di sini, kita namanya word cloud 1 misalnya. Save. Seperti itu. Nah, ini sudah tersimpan di file secara otomatis. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah Ini adalah file saya yang sudah saya buat, yang sudah hampir jadi. Namun kita bisa bahas lebih lanjut tutorialnya. Untuk tutorial membuat visualisasi data hierarki chart, kita bisa memilih dari coding-codingan tema yang sudah kita buat. Misalnya tentang kenakalan remaja, kita klik kanan, setelah itu klik visualize chart not coding by attribute value, klik. Setelah itu select. Nah, ini ada orang, klik nama, setelah itu klik OK. Dan ini all attribute value percentage coverage as defined in attribute. Setelah itu OK. Nah, ini sudah muncul bahwa kenakalan remaja ini sering dibahas oleh Pak RT sebanyak 43,12%, orang tua Tama sebanyak 41,35%, dan Tama 15,53%. Selain itu, kita juga bisa melihat misalnya solusi kenakalan dengan cara yang sama. Klik kanan visualize chart not coding by attribute value, klik select, klik nama, setelah itu OK. Nah, solusi kenakalan remaja ini banyak disebutkan di transkrip wawancara Pak RT sebanyak 45,75%, di Tama sebanyak 32,41%, dan di orang tua Tama sebanyak 21,84%. Ini juga bisa untuk kita save dengan cara export chart. Setelah itu kita bikin namanya. Nah, tuh nanti di save. Ini juga ada beberapa menu, misalnya ini 3D-nya. Di sini ada beberapa menu yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, bisa save, export chart, dan klik namanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat visualisasi data project map, yang mana kita klik terlebih dahulu di notes. Ini tadi file saya. Cara membuat visualisasi data project map, kita klik terlebih dahulu ke explore, setelah itu klik project map, kita tulis kenakalan remaja. Misalnya 1, kenakalan remaja 1. Setelah itu kita bisa drag and drop mana yang mau dibikin. Misalnya kenakalan remaja, kita drag ke sini, kenakalan remaja seperti ini. Dan sub dari coding kenakalan remaja ini bisa untuk di blok, setelah itu di drag ke sini. Nah, ini kenakalan remaja, ada geng motor, ada mabuk, nongkrong malam, tidak jujur, judi, mencoba merokok, terlalu dimanja orang tua. Nah, ini ada pembahasan kenakalan remaja ini didapat dari transkrip wawancara ketiga orang ini. Ini juga bisa di drag and drop, di blok, setelah itu di drop di sini. Nah, ini
Tama, misalnya di sini, Pak RT yang di atas, Tama di kiri, dan orang tua Tama di sini. Ya, di sini. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa menurut Pak RT, kenakalan remaja ini meliputi ada geng motor, ada mabuk, ada nongkrong malam, seperti itu. Kalau di Tama ada tidak jujur, mencoba merokok. Kalau orang tua Tama terlalu dimanja ortu, seperti itu. Bisa disimpulkan seperti itu. Ini juga bisa diekspor, di save seperti ini. Kenakalan remaja 1 misalnya. Selanjutnya, oke, seperti itu sedikit tutorial singkat dari saya mengenai bagaimana cara penggunaan software NVivo untuk menganalisis data-data dengan menggunakan metode kualitatif menggunakan software NVivo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.